selamat malam Sobat YouTube. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Malam ini, kita akan membahas sebuah kisah misterius yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Khususnya para pengguna Tol Cipularang. Tol Cipularang, atau lebih tepatnya di kilometer 97, telah menjadi lokasi yang cukup diperbincangkan karena berbagai kejadian misterius dan kecelakaan yang terjadi di sana. Banyak yang mengatakan bahwa ada sosok penunggu yang menghantui area tersebut. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, sosok ini kerap muncul terutama pada malam hari. Para pengemudi yang pernah melewati area ini mengaku melihat penampakan seorang wanita berbaju putih yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Beberapa bahkan mengklaim melihat sosok anak kecil yang berlarian di bahu jalan. Yang menarik, kilometer 97 ini memang memiliki karakteristik jalan yang cukup menantang. Terdapat tikungan yang cukup tajam dan tanjakan yang cukup curam. Kondisi ini tentunya membutuhkan kehati-hatian ekstra bagi para pengemudi yang melewatinya. Namun mari kita lihat dari sisi yang lebih rasional. Sejumlah kecelakaan yang terjadi di lokasi ini sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh faktor human error, kelelahan saat mengemudi, kecepatan yang tidak terkendali, atau kurangnya konsentrasi menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Pihak Jasa Marga sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan di area ini. Mereka telah memasang rambu-rambu peringatan tambahan, memperbaiki marka jalan, dan bahkan menambah penerangan di sekitar area tersebut. Sebagai pengguna jalan yang bijak, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat melewati kilometer 97 Tol Cipularang. Pertama, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Cek tekanan ban, rem, dan lampu sebelum melakukan perjalanan. Kedua, jaga kecepatan kendaraan sesuai batas yang ditentukan. Jangan tergoda untuk mengebut, terutama saat melewati tikungan. Ketiga, istirahat yang cukup sebelum berkendara. Jika merasa lelah, jangan ragu untuk berhenti sejenak di rest area terdekat. Keempat, tetap fokus dan konsentrasi penuh saat mengemudi. Hindari menggunakan ponsel atau melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi. Yang perlu kita ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Terlepas dari ada atau tidaknya sosok misterius di kilometer 97, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Meski demikian, cerita-cerita mistis yang beredar tentang kilometer 97 ini bisa kita jadikan pengingat untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berkendara di area tersebut. Bukan karena takut akan hal-hal mistis, tetapi lebih kepada kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara. Jika Anda pernah memiliki pengalaman menarik saat melewati kilometer 97 Tol Cipularang, silakan bagikan di kolom komentar di bawah. Namun ingat, tetap jaga sopan santun dan hindari komentar yang dapat memicu perdebatan tidak sehat. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan bahwa kecelakaan lalu lintas bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Jika Anda merasa lelah atau mengantuk saat berkendara, lebih baik beristirahat sejenak daripada memaksakan diri yang dapat membahayakan keselamatan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini membantu Anda. Dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Tetap aman dan selamat berkendara. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah menarik tentang Tol Cipularang. Khususnya di kilometer 97 yang telah menjadi perbincangan banyak orang. Tol Cipularang yang menghubungkan Jakarta dan Bandung ini memang terkenal dengan berbagai cerita mistisnya. Salah satu lokasi yang paling sering dibicarakan adalah di kilometer ke-97. Banyak pengendara yang melintasi area ini melaporkan pengalaman tidak biasa mereka. Menurut kesaksian para pengguna jalan, ada sosok misterius yang kerap terlihat di sekitar area tersebut, terutama saat malam hari atau ketika cuaca sedang berkabut. Beberapa orang menggambarkannya sebagai sosok berpakaian putih yang tiba-tiba muncul di pinggir jalan. Yang menarik, kilometer 97 ini juga dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan di Tol Cipularang. Data menunjukkan bahwa sejumlah insiden telah terjadi di lokasi ini. Para ahli menjelaskan bahwa kondisi geografis berupa turunan dan tikungan tajam menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan di area tersebut. Namun mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih rasional. Tol Cipularang memang memiliki karakteristik jalan yang menantang, dengan kemiringan yang cukup tajam dan beberapa tikungan yang harus diwaspadai. Sangat penting bagi pengendara untuk selalu berhati-hati saat melewati area ini. Pihak pengelola jalan tol sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan di titik ini. Mereka memasang rambu-rambu peringatan, marka jalan yang jelas,
dan penerangan yang memadai. Bahkan, mereka juga telah menambahkan guardrail tambahan untuk mencegah kendaraan tergelincir bagi teman-teman yang sering melewati tol Cipularang. Khususnya di kilometer 97, ada beberapa tips keselamatan yang bisa diterapkan. Pertama, pastikan kendaraan dalam kondisi prima, terutama rem dan ban. Kedua, kurangi kecepatan saat memasuki area tersebut. Ketiga, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Yang perlu kita ingat, keselamatan berkendara adalah tanggung jawab kita bersama. Cerita-cerita mistis memang menarik untuk didengar, tapi jangan sampai membuat kita lengah akan pentingnya berkendara yang aman dan bertanggung jawab. Meski banyak cerita seram yang beredar, kita harus tetap fokus pada fakta bahwa keselamatan berkendara adalah hal utama. Tol Cipularang adalah infrastruktur vital yang memudahkan perjalanan kita, dan dengan kesadaran berkendara yang baik, kita bisa meminimalisir risiko kecelakaan. Untuk teman-teman yang mungkin merasa cemas saat melewati area ini, ingatlah bahwa rasa takut bisa diatasi dengan persiapan yang matang dan kehati-hatian. Pastikan kondisi fisik dan mental dalam keadaan prima sebelum berkendara, dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pihak berwenang juga terus berupaya meningkatkan keamanan di sepanjang tol Cipularang. Mereka rutin melakukan pemeliharaan jalan, mengatur lalu lintas, dan memberikan bantuan cepat jika terjadi kejadian tidak diinginkan. Mari kita jadikan pengalaman dan cerita ini sebagai pengingat untuk selalu waspada dan bertanggung jawab saat berkendara. Keselamatan adalah prioritas utama, dan dengan kesadaran bersama, kita bisa menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman di tol Cipularang. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang kilometer 97 tol Cipularang. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jaga keselamatan di jalan, dan mari kita sama-sama menciptakan budaya berkendara yang aman dan bertanggung jawab. Sampai bertemu di video selanjutnya.